Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Terima kasih. Permisi. Terima kasih. Udah ada, nanti Terima kasih Pak. Hari pagi. Ada apa Pak? Terima kasih Pak. Alhamdulillah, Bang Rismon nggak ditahan. Alhamdulillah, maju terus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu.
Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk Ya, tersangka? kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pak, yang sudah tersangka itu Pak, apakah sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, Anda ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Udah ada, nanti hukum ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada apa Pak? Terima kasih Pak. Maju terus. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya.
Nah, itu disebutnya apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk Ya, tersangka? kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pak, yang sudah tersangka itu Pak, apakah sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya nanti ya. Dan Terima kasih. Udah ada, nanti hukum ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada apa Pak? Selamat datang kembali di channel Lingkup Politik, media independen yang berkomitmen menyajikan analisis mendalam, objektif, dan berbobot seputar isu-isu hukum serta dinamika politik nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah secara tuntas dan komprehensif sebuah persoalan yang terus menyita perhatian publik serta memicu diskursus panjang di berbagai kalangan, yakni perkembangan proses peradilan dan pemeriksaan hukum terkait dinamika keaslian dokumen kelulusan atau ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mengapa persoalan ini seolah tidak kunjung usai dan terus menjadi sorotan? Sejauh mana proses peradilan mampu memberikan kepastian hukum yang transparan dan memberikan implikasi dari polemik ini terhadap iklim demokrasi serta peta politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Mari kita ulas satu persatu secara rasional, objektif, dan berlandaskan prinsip-prinsip penegakan hukum. Rekan-rekan sekalian, jika kita mengamati perkembangan situasi terkini, proses hukum terkait isu dokumen ijazah yang masih terus bergulir di tingkat penyidikan hingga meja peradilan, sejumlah saksi kunci, ahli, hingga pihak-pihak terkait telah dipanggil oleh instansi penegak hukum untuk memberikan keterangan resmi di bawah sumpah. Dalam deretan pemeriksaan tersebut, penyidik berfokus pada verifikasi material hingga klarifikasi alur akademik hingga penelusuran dokumen fisik. Puluhan pertanyaan diajukan guna menguji konsistensi kesaksian serta mencocokkan riwayat-riwayat formal yang diperdebatkan. Langkah-langkah penyitaan dokumen hingga pemanggilan saksi ahli forensik menjadi bagian dari
prosedur teknis yang harus dilalui demi mencapai kebenaran material. Namun, di tengah berjalannya koridor hukum formal tersebut, dinamika yang berkembang di tengah masyarakat justru memperlihatkan ruang skeptisme yang cukup luas. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah proses yang sedang berjalan ini benar-benar menyentuh akar substansi perkara atau sekedar formalitas administrasi belaka. Keraguan publik ini tentu bukan alasan. Ketika sebuah proses peradilan terkesan berbelit-belit atau tertutup dari jangkauan transparansi publik, maka kecurigaan akan adanya keberpihakan atau intervensi politik dengan adanya akan tumbuh subur. Oleh karena itu, konsistensi penyidik dan majelis hakim dalam membuka fakta secara terang benderang menjadi taruhan utama dan kredibilitas lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam asas hukum pembuktian, kebenaran material adalah puncak yang harus dicapai. Dalam kasus yang melibatkan figur publik, terlebih seorang mantan kepala negara yang pernah memegang mandat tertinggi rakyat, standar pembuktian tersebut idealnya dilakukan dengan tingkat transparansi yang maksimal. Mengapa transparansi ini begitu krusial? Sebab dalam pandangan para pakar hukum dan pengamat politik, cara paling efektif, elegan, dan substantif untuk mengakhiri polemik ini yang berkepanjangan ini sebenarnya sangat sederhana, yakni menghadirkan dan menguji dokumen fisik yang asli secara langsung di hadapan persidangan yang terbuka untuk umum. Apabila dokumen fisik yang bersangkutan dapat diperlihatkan, diperiksa uji laboratorium forensik secara transparan, serta disaksikan oleh pihak-pihak independen, maka secara otomatis segala narasi keraguan, spekulasi, maupun tuduhan politik akan terbantahkan dengan sendirinya. Kebenaran yang dihadirkan secara gamblang adalah obat paling mujarab untuk menyembuhkan ketidakpercayaan publik. Sebaliknya, apabila proses pembuktian terkesan dibatasi atau kehadiran pihak terperiksa di persidangan terus dihindari, hal ini justru memperkuat persepsi negatif di tengah masyarakat. Publik akan terus bertanya-tanya mengapa hal semestinya sederhana akan menjadi sangat rumit untuk dibuktikan. Ketidakpastian inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menjadikan kasus hukum ini sebagai komoditas manuver politik yang tiada henti. Rekan-rekan lingkup politik, kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan hukum ini tidak berdiri di ruang hampa. Ada konstelasi politik yang sangat kuat yang melatar belakangi perjalanan kasus ini. Transisi kepemimpinan nasional ke tangan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, publik menginginkan adanya komitmen tegas dari pemerintahan untuk menjamin bahwa seluruh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan, dapat bekerja secara benar-benar independen, tanpa dibayang-bayangi oleh loyalitas masa lalu maupun pengaruh dari rezim sebelumnya. Muncul anggapan dan kekhawatiran di berbagai kelompok masyarakat bahwa unsur-unsur kekuatan politik masa lalu masih memiliki pengaruh terselubung di dalam jajaran birokrasi maupun penegak hukum. Jika persepsi ini dibiarkan tanpa adanya tindakan nyata berupa reformasi dan penegakan hukum yang adil, maka kredibilitas pemerintah yang sedang berjalan juga berpotensi ikut terdampak. Presiden Prabowo Subianto berada pada posisi strategis untuk membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya, hukum benar-benar dijadikan sebagai panglima tertinggi, bukan sekedar alat untuk melanggengkan kompromi politik. Negara yang kuat adalah negara yang berani menindak tegas dan membuka kebenaran tanpa pandang bulu, terlepas dari seberapa tinggi jabatan atau kekuasaan yang pernah dimiliki oleh seseorang. Lebih jauh dari sekedar sengketa dokumen formal, polemik ini sesungguhnya menyentuh aspek
yang paling dasar dalam bernegara, yaitu nilai kewarganegaraan dan etika publik. Pemimpin dan mantan pemimpin bangsa memiliki kewajiban moral untuk memberikan teladan dalam menghormati proses hukum. Sikap kooperatif, terbuka dan lapang dada dalam menghadapi tuduhan di muka hukum adalah bentuk tertinggi dari rasa tanggung jawab seorang negarawan kepada rakyatnya. Ketika hukum dihormati, maka kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi akan semakin kokoh. Namun apabila hukum diputarbalikkan atau dijadikan ajang tawar-menawar kepentingan, maka yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat luas. Hukum yang kehilangan keadilannya akan melahirkan ketidakpercayaan massal yang pada gilirannya dapat merusak tatanan kebangsaan kita. Sebagai penutup analisis kita hari ini, kita semua tentu berharap agar lembaga peradilan dapat mengambil langkah yang bijaksana, berani, dan berkeadilan dalam memutus perkara ini. Kepastian hukum harus ditegakkan demi menjaga kehormatan bertatanegaraan kita. Bagaimana pandangan dan analisis Anda mengenai jalan keluar terbaik bagi penyelesaian polemik ini? Apakah Anda optimis penegakan hukum kita mampu berdiri secara independen? Silakan tulis pendapat dan argumen Anda secara kritis, bijak, dan santun di kolom komentar di bawah. Jangan lupa memberikan like pada video ini, membagikannya kepada rekan-rekan Anda, dan pastikan Anda telah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi di channel Lingkup Politik agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik dan hukum tajam lainnya. Terima kasih telah memberikan perhatian Anda. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Salam persatuan NKRI harga mati.